Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja Damai, yang sudah menolong, memberkati, memberi kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mendengar renungan firman-Mu. Berbicaralah dalam kehidupan kami Tuhan, agar firman ini boleh kami pegang, menjadi rema dalam hidup kami, dan Roh Kudus memampukan kami melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan firman Allah GPDI Tiberias Bogor. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita diberi kekuatan yang luar biasa, kesehatan yang baik. Dan saya percaya semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai hukum menabur dan menuai. Hukum tabur dan tuai, saudara. Jadi kalau kita baca dalam ayat firman Allah di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10 katakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Puji Tuhan. Firman Allah katakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah untuk orang yang tahu memberi, ya, membawa persembahan dengan hartanya, dengan hasil pertamanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan sebaliknya, kalau kita lihat dari hidup orang yang kikir dan cinta kepada uang, Tuhan memerintahkan umatnya agar jangan sekali-sekali datang menghadap kepadanya dengan tangan yang hampa, tetapi masing-masing harus datang dengan membawa persembahan. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Ulangan 16 ayat 16 katakan begini dan sampai 17. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ayat 17, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah sekali-sekali kita datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Oh haleluya, puji Tuhan. Sebab persembahan merupakan bukti bahwa mereka mengasihi Tuhan lebih daripada segala harta yang mereka miliki, dan juga sekaligus menyatakan terikatannya dengan harta mereka atau kekayaan yang ada, dan mereka tidak terikat terhadap harta yang ada. Dan pertanyaannya, apakah yang akan terjadi apabila kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita? Tadi dikatakan apa saudara? Lumbung-lumbung kita penuh melimpah, bejana pemerahan anggur meluap-luap. Ya, berkat Anda akan melimpah. Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang tahu memberi.
Camkan ini, orang yang menabur sedikit, firman Allah katakan, akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau Bapak Ibu bisa baca dalam 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9, kita bisa baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 6, saudara ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Pujilah Tuhan, saudara. Dan firman Allah katakan, camkanlah ini, bagi orang yang menabur banyak akan diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Tuhan mempersamakan orang yang memberi persembahan kepadanya dengan orang yang menabur. Hasil tuaian selalu sebanding dengan jumlah benih yang telah ditabur. Bila orang menabur benih dengan kikir, janganlah ia berharap untuk menuai banyak, sedangkan sebenarnya Tuhanlah yang menyediakan benih untuk ditabur. Jadi asal saja seseorang rela menaburkan apa yang ada padanya melalui persembahan kepada Tuhan, pasti ia akan menuai berkat yang Tuhan siapkan buat kita semua. Tuhan akan berikan berkat berlimpah bagi orang yang memberi, yang tahu memberi banyak, dia akan diberkati. Ia yang menyediakan benih, ingat saudara, bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Bapak bisa baca dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Muliakanlah Tuhan yang tadi dikatakan sebagai ayat pokok dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Puji Tuhan, saudara. Itulah jaminan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Orang yang tahu memberi, Tuhan pasti memberi berlimpah-limpah, firman Allah katakan. Dan jangan berharap untuk menuai banyak, sedangkan sebenarnya Tuhanlah yang menyediakan segala benih yang ada. Dan berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumbuh keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, kepada perbendaharaanmu. Puji Tuhan. Kalau kita membaca dalam renungan firman Allah pada pagi hari ini, karena cinta kepada uang merupakan akar dari segala kejahatan. Mungkinkah Tuhan memberkati orang yang kikir dan yang hatinya terikat kepada uang? Ya, saudara bisa jawab, karena Tuhan memberkati orang yang mencintai uang, berarti secara tidak langsung ia sudah menjerumuskan orang tersebut ke dalam dosa. Dan karena tidak mungkin Tuhan akan menjerumuskan seseorang ke dalam dosa, tidak mungkin pula baginya untuk memberkati orang yang kikir dan yang hatinya terikat kepada harta. Puji Tuhan. Yang kedua pertanyaannya, apakah Anda mengenal orang yang hidupnya penuh dosa dan tidak mengenal Tuhan, namun memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah? Ya atau tidak? Memang bisa saja orang yang hidup dalam dosa dan tidak mengenal Tuhan memiliki kekayaan berlimpah-limpah. Sebab kalau ia bekerja dengan keras, apalagi disertai dengan tipu daya, korupsi, tentu ia dapat memperoleh banyak harta. Kekayaan seperti itu bukan berkat Tuhan, bahkan dapat merupakan kutuk Tuhan. Sebab justru kekayaan seperti itulah menjadi penghalang bagi orang itu untuk datang kepada Tuhan. Kalau saudara bisa baca dalam Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Orang fasik, ya, mereka bisa menambah harta dengan hal yang tidak benar. Tapi puji Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam pembacaan tadi, dan kita bisa hafalkan ayat hafalan kita di dalam Lukas 6 ayat 38 sebagai ayat hafalan kita.
Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah yang banyak, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah. Dan biarlah saudara diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan Allah kita Allah yang sembah. Oleh karena Tuhan minta muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Puji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur telah mendengar firman-Mu, mengajarkan kami untuk memberi, untuk lebih banyak memberi. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati. Firman Allah katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka berlimpahlah hidup kehidupan kami, Engkau pasti memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat kami dan kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.